Jadi buat Bung Towel sama Bung Amal, sekali-kali ayo kalian bongkar siapa sebenarnya dalang-dalang mafia bajingan sepak bola sehingga sepak bola Indonesia nggak pernah maju. Kalian bongkar sekarang, karena saat ini Indonesia sedang asik-asiknya dalam sepak bola. Salam. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri, dan kali ini saya berada di pawon di dapur dan saya pengen mensliding si Towel sama Akmal nih kayaknya. Lagi-lagi dia itu emang bener-bener alergi banget sih sama Sintayong ya. Tapi kayaknya hari ini dia seneng banget karena hari ini ada pengurangan pemain yang benar-benar tidak disukai sama kaum lokal pret, yaitu Jordi Amat. Karena sekali ini Jordi Amat lagi benar-benar lagi nggak bisa main karena dia cedera. Yang sebelumnya juga mereka sangat bahagia karena apa? Adanya Ivar Jenner yang juga cedera ketika membela Utrecht. Bahagia banget ya bagi mereka-mereka yang pecinta lokal pret. Tapi kita kayaknya nggak perlu ambil pusing, kayaknya saya yakin Sintayong sudah mempunyai pemain-pemain lapis berikutnya. Dari sini kita mulai belajar bahwa betapa pentingnya pemain pelapis yang benar-benar harus mampu menyeimbangi pemain utama. Setidaknya mereka mempunyai skill, kualitas, dan tentunya mental yang hampir sama. Kemudian kita udah tahu bahwa pengganti dari Jordi Amat adalah Fahrudin. Kita tahu Fahrudin juga salah satu anak didik Sintayong. Jadi tetap kita yakin lah bahwa Indonesia akan menang. Karena gimana pun juga, siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, kita harus tetap yakin bahwa Indonesia pasti juara, ngono lho rek. Jadi ya wis tetap yakin lah. Tapi begini, kalau kita berkaca pada pertandingan sepak bola SEA Games kemarin ya, ketika Indonesia membawa timnas kita itu juara, itu saya yakin pasti itu nggak terlepas dari Sintayong. Kenapa? Pada akun channel saya yang satunya yang sekarang udah hilang entah kemana, padahal penontonnya ratusan ribu itu, tiba-tiba sama YouTube disikat, dan ini baru saya bikin channel baru lagi. Ketika kita melihat permainan pada pemain-pemain tim nasional Indonesia saat sebelum final melawan Thailand, yaitu melawan Vietnam, itu kita atau saya itu udah yakin banget bahwa nantinya Indonesia akan menjadi juara. Dan itu terbukti. Kenapa? Hampir 70-80% yang bermain kala itu adalah anak didiknya dari Sintayong. Jadi secara mental, secara fisik, secara taktikal, secara strategi, secara apapun, semuanya udah diberikan oleh Sintayong kepada mereka, dan mereka berhasil mengaplikasikannya. Gak percaya? Saya tadi juga barusan nonton di sosial media bahwa salah satu mantan pemain tim nasional Indonesia kita, yaitu Greg Nokolo, pun juga berkomentar demikian. Bahkan itu pun juga sudah saya sampaikan di channel saya dulu yang lenyap, bahwa ketika Indonesia itu meraih piala, itu tidak lepas dari tangan dinginnya Sintayong. Karena di sana kita tahu ada Marcelino dan teman-teman yang lainnya, termasuk juga Pratama Arhan yang membawa Indonesia kala itu menjadi juara. Tapi kali ini Indonesia sebentar lagi akan menghadapi tim lemah Brunei Darussalam. Tapi ingat, jangan menganggap remeh Brunei Darussalam setelah pengalaman kemarin kita kalah dari Taiwan atau Cina Taipei. Itu sejarah baru. Atau mungkin itu akibat meremehkan atau gimana, kita nggak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari permainan strateginya itu kayak kembali ke setelan pabrik. Kalau kita beli HP gitu kan setelan pabrik, jadi balik meneh ning zaman bahola meneh. Kita tidak bisa menonton pertandingan permainan cantik ala Sintayong kala itu, tapi nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran bahwa ketika bertanding itu nggak ada bahasa tim lemah, semua tim adalah kuat. Jadi pemain harus benar-benar fokus.
Jadi Sintayong sudah memanggil 25 pemain untuk persiapan Piala Dunia kali ini. Yang pertama, leg pertama menghadapi Brunei ini, kita sudah kehilangan pemain approach-nya 2 orang, yaitu Varjener dan juga Jordi Amat yang dirundung cedera. Tapi kita masih yakin dan tetap harus yakin, tapi yang pasti harus fokus bahwa semua tim yang mengikuti kualifikasi ini, saya kira mereka sudah benar-benar mempersiapkan timnya dengan matang banget. Gak ada bahasa meremehkan, meskipun di atas kertas memang kita jauh lebih unggul. Buat lokal pride, selamat ya, cita-cita kalian tercapai, karena ada beberapa pemain yang paling kalian gak suka ketika mereka bermain. Aduh, pusing dah. Ini bisa kita jadikan pengalaman bahwa dalam suatu skuad timnas itu lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu harus benar-benar mempunyai kualitas yang hampir menyerupai, setidaknya sama lah. Itulah manfaatnya kenapa diadakan TC, kenapa diadakan istilahnya seleksi pemain, dan yang pastinya ketika Indonesia mulai menaturalisasi para pemain-pemain dari luar negeri yang pastinya mereka itu asli keturunan Indonesia, itu sama sekali nggak salah, dan saya sangat mendukung, karena kita berkaca dari para pemain-pemain yang bermain dalam kontestasi Piala Dunia kemarin. Ada Maroko, kita tahu, ada Prancis, ada Spanyol, ada Portugal, bahkan Argentina sang juara, di dalamnya juga ada pemain naturalisasi atau bahasa lainnya bukan naturalisasi, ada yang berpaspor ganda dan ada yang bernaturalisasi. Kalau kita berbicara tentang kualitas dan kuantitas, ada beberapa komentator kayak si Akmal itu membandingkan Indonesia dengan tim-tim yang ada di Eropa. Saya kira itu nggak fair lah, nggak cocok. Ketika Akmal ini membandingkan sepak bola kita dengan sepak bola Eropa, kita tahu sepak bola kita ini adalah sepak bola yang mau beranjak berkembang, sedangkan di Eropa itu benar-benar sepak bola industri. Ibarat manusia kita itu masih bayi baru lahir, mau belajar membaca ABCD. Itu timnas Indonesia, dan juga bukan hanya timnas saja, semua level yang ada di Indonesia, baik kompetisinya ataupun proses penyiapan dininya itu sama. Kita levelnya itu masih belajar membaca. Ketika Akmal mengatakan bahwa di Manchester City, di Liga Belgia, di Liga Inggris, bahkan di klub besar seperti Barcelona ataupun Real Madrid, ketika pelatihnya tidak mencapai apa yang diinginkan oleh para fansnya, maka mereka mengundurkan diri. Hey, jelas beda lah kalau kamu membandingkan Indonesia. Kalau Indonesia itu nggak bisa. Kalau Indonesia terus pelatihnya itu gagal, terus mengundurkan diri, ya jelas nggak sama lah. Secara para pemain-pemain yang ada di Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, dan lain-lain, mereka itu pemain-pemain yang benar-benar profesional, yang benar-benar tahu skill, disiplin, mental, kemampuan, taktikal, strategi. Mereka tuh benar-benar udah tersave semuanya di otaknya, itu udah komplit. Sedangkan pemain-pemain kita belum di posisi itu, karena pemain kita itu masih dalam proses membaca. Ketika kita itu berbicara manusia, setelah membaca mereka berhasil, setelah membaca maka mereka memahami, setelah memahami mengaplikasikannya. Inilah Indonesia. Tapi ketika nanti para pemain Indonesia itu benar-benar mampu mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Sintayong, saya kira nggak menuntut kemungkinan bahwa Indonesia akan sama dengan para tim-tim besar di Eropa, dunia, Brasil, Belanda, Amerika, dan manapun. Ada lagi yang membandingkan dengan Korea. Korea itu nggak ada pemain naturalisasinya, Jepang nggak ada. Maka dari itu kita harus tahu sisi lain dari persepak bolaan di negara tersebut dibandingkan dengan negara kita. Bedanya jauh banget dari proses penyeleksiannya, proses usia dininya, strategi itu beda banget lah. Yang terpenting kita ya harus yakin buat Bung Toel ataupun Bung Akmal,
sekali-kali kalian tuh jangan mengkritisi tentang apa ya, kepelatihan Sintayong, programnya Sintayong atau apanya. Jangan kalian komentari tentang itu melulu. Coba sekali-kali kamu buka tentang mafia sepak bola yang ada di Indonesia. Secara Bung Akmal dan Bung Towel ini kan enaknya ngomong wartawan, redaktor yang sudah apa ya, baik lah, bisa nenek moyangnya yang ada di Indonesia. Saya kira nggak mungkin lah kalau kalian berdua ini nggak tahu bajingannya di Indonesia dalam dunia sepak bola itu siapa. Jadi buat Bung Towel sama Bung Amal, sekali-kali ayo kalian bongkar siapa sebenarnya dalang-dalang mafia bajingan sepak bola sehingga sepak bola Indonesia nggak pernah maju. Kalian bongkar sekarang, karena saat ini Indonesia sedang asik-asiknya dalam sepak bola. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.